Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan kebakaran yang melanda Taman Puring di Jakarta Selatan pemirsa, tepatnya di Pasar Taman Puring. Terjadi kebakaran di mana saat ini kita bisa melihat bahwa pasukan pemadam kebakaran masih berusaha untuk melakukan proses pemadaman. Api yang berkobar begitu besar. Lokasi Taman Puring ini sendiri berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemirsa. Api dilaporkan ini mengamuk sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebakaran ini memicu kepanikan dari warga serta pedagang di lokasi kejadian. Pemirsa, dari informasi sementara yang kami dapatkan bahwa kebakaran ini pertama kali diinformasikan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan atau Gulkarmat dari seorang warga bernama Dewi, dan dalam laporan ini api terlihat membesar di bagian bangunan rendah pasar yang beralamat di Jalan Kiai Maja nomor 3742 RT 07 RW 01 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru. Kita bisa lihat pemirsa bahwa saat ini situasi masih dalam proses pemadaman. Petugas masih berupaya untuk melakukan proses pemadaman pemirsa di Pasar Taman Puring yang terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar diterjunkan. Ini merupakan pemadam kebakaran dari Pos Kramat Pela. Pemirsa, diinformasikan bahwa dari informasi sementara yang kita terima, kebakaran ini terjadi di bagian dalam area pasar yang dikenal ramai oleh aktivitas perdagangan, terutama barang-barang antik, alat rumah tangga, serta suku cadang kendaraan. Hingga sampai saat ini pemirsa, kita belum mengetahui seberapa banyak material ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini. Namun yang kita ketahui bahwa telah diterjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran yang masih terus berupaya hingga saat ini melakukan proses pemadaman di lokasi Taman Puring atau Pasar Taman Puring pada sore hari menjelang malam hari ini. Ya pemirsa, bisa kita lihat dari upaya petugas pemadam kebakaran yang masih melakukan upaya pemadaman di lokasi ini, api masih berkobar cukup kuat, di mana informasi yang kita dapatkan bahwa titik lokasi api ini terjadi di bagian tengah begitu, dan di posisinya cukup rendah, di mana di bagian tengah itu merupakan yang biasanya banyak terjadi proses interaksi ataupun jual beli. Dan di bagian tengah ini terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual alat-alat antik, peralatan rumah tangga, suku cadang kendaraan. Dan hingga saat ini kita belum mengetahui pasti seberapa besar material ataupun kerugian yang diakibatkan akibat terbakarnya Pasar Taman Puring. Kita belum mengetahui pasti pemirsa penyebab pasti kebakaran ini bersumber dari mana, namun titik api diduga kuat ini berasal dari bagian tengah pasar. Sementara ini kita sudah mengetahui bahwa 6 unit mobil damkar sudah diterjunkan ke lokasi pemirsa yang masih melakukan proses evakuasi. Namun bisa kita lihat bersama bahwa api ini masih berkobar cukup besar di lokasi.
situasi terkini di lokasi, kami masih berusaha untuk menghubungi rekan kami di lokasi, namun masih melakukan upaya penyambungan komunikasi, pemirsa. Kita bisa ketahui, pemirsa, bahwa lokasi Pasar Taman Puring ini bisa dikatakan pasar yang padat begitu dan ramai dilakukan proses jual beli. Di area pasar ini juga dikenal sekali ramai oleh aktivitas perdagangan. Terutama di bagian tengah ini informasinya merupakan lokasi toko yang menjual alat-alat antik, alat rumah tangga, serta suku cadang kendaraan, pemirsa. Hingga saat ini petugas masih melakukan pelokalisiran api dan pendinginan masih dalam proses pencatatan oleh petugas di lapangan, pemirsa. Upaya pemadaman terus berlangsung hingga situasi ini bisa dinyatakan benar-benar aman. Kita bisa lihat, pemirsa, bahwa di lokasi ini begitu banyak warga yang panik, terdiri dari warga sekitar maupun para pemilik toko ataupun pedagang yang memiliki toko di dalam, yang memastikan bagaimana kondisi dari toko-tokonya masing-masing. Kita harapkan bersama semoga api ini bisa segera padam. Petugas masih melakukan upaya pemadaman, pemirsa. Baik, pemirsa, kita masih menyaksikan bersama proses pemadaman yang dilakukan oleh tim damkar dari Pos Kramat Pela, pemirsa, di mana informasi yang didapatkan bahwa 6 unit mobil damkar telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami coba berkomunikasi dengan rekan Helmi Sajangbati. Helmi, rekan Helmi, bisa terdengar jelas suara kami? Baik. Ya.
Helmi, bisa Anda jelaskan informasi terkini yang Anda dapatkan di lokasi seperti apa, Helmi? Situasinya? Ya, jadi peristiwa kebakaran benar sekali terjadi di kawasan pasar Taman Puring ya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik. Kejadian itu sekitar pukul 18 tadi dan saat ini proses pemadaman dari suku dinas Gul Karmat Jakarta Selatan sedang dan beberapa petugas dinas instansi lainnya sedang berada di lokasi membantu proses pemadaman. Saat ini api masih berkobar sangat besar, membakar habis hampir seluruh toko di kawasan pasar Taman Puring ini. Saat ini juga saya bisa sampaikan sudah 30 unit mobil damkar dari Dinas Gul Karmat Jakarta Selatan yang diterjunkan ke lokasi. Begitu, Anita. Jadi sudah 30 unit ya, Helmi. Dari informasi yang Anda dapatkan di lokasi, titik api sebenarnya bersumber dari mana, Helmi? Awal mulanya? Baik, Anita, ini belum bisa kita pastikan asal atau titik api berada dari sebelah mana atau di toko yang mana, karena saat ini petugas dari pemadam kebakaran masih berusaha untuk melokalisir api dan sekaligus memadamkan agar tidak terjadi perambatan. Karena di sini di samping pasar itu masih ada beberapa bangunan lain seperti Polsek Kebayoran Baru juga tidak jauh, persis berada di sebelah pasar, seperti itu. Baik, dengan banyaknya 30 unit begitu ya kita ketahui, berarti tentu ini berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi, Helmi. Ya, betul sekali. Untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Taman Puring dari arah rumah sakit Pertamina itu sementara ditutup dan dialihkan ke beberapa jalur alternatif lain karena memang difokuskan untuk saat ini untuk kendaraan pemadam kebakaran yang menuju ke lokasi. Begitu, Anita. Oke, baik, Helmi. Lalu untuk sejauh ini langkah ataupun upaya apa yang dilakukan oleh petugas selain proses penyelamatan? Apakah terdapat pedagang ataupun warga di sekitar yang ingin berupaya untuk melakukan evakuasi barang-barang berharga mereka, Helmi? Iya, beberapa warga memang yang memiliki toko ya di dalam Taman Pasar Puring ini sudah sebagian bisa mengeluarkan barang-barang dagangannya, tapi banyak yang masih tertinggal di dalam. Sudah beberapa yang dievakuasi barang-barang, tapi petugas saat ini melarang untuk para pemilik toko untuk mendekati area pasar karena sangat panas dan sangat berbahaya begitu. Karena beberapa kali terjadi ledakan-ledakan secara mendadak begitu, Anita, di lokasi. Dan itu cukup membahayakan bagi warga dan para pemilik toko jika ingin mendekati lokasi. Anita. Baik, Helmi. Namun untuk kondisi saat ini terkini di lapangan, apakah cuaca cerah ataupun hujan, Helmi? Karena dari untuk cuaca di sekitar lokasi cukup terang, tidak gerimis, tidak hujan begitu. Karena tadi sore memang tempat Jakarta Selatan sempat diguyur hujan, tapi saat ini sudah kembali terang begitu, Anita. Baik, Helmi. Rencananya apakah akan ada bantuan lain dari pos-pos damkar sekitar untuk proses pemadaman api sendiri? Karena untuk yang terlihat dari layar pemirsa ini, api masih berkobar cukup kuat, Helmi. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Anita, jadi memang kendaraan atau unit pemadam kebakaran, mobil unit pemadam kebakaran ini tidak hanya dari Jakarta Selatan. Informasi terakhir sudah dibantu dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, Gul Karmat DKI Jakarta begitu. Karena area yang terbakar pertama cukup luas dan juga kobaran api cukup besar karena banyak sekali material yang mudah terbakar begitu. Karena yang kita ketahui pasar Taman Puring adalah pasar yang menyediakan banyak bermacam-macam peralatan baik olahraga, onderdil mobil, dan itu sangat mudah terbakar sehingga api sangat cepat membesar begitu. Anita. Baik, Helmi, berarti kuat dugaan bahwa titik api ini bersumber dari lokasi ataupun bangunan yang mudah terbakar begitu ya, Helmi ya, karena dengan cepat begitu api langsung melahap area pasar Taman Puring itu sendiri ya, Helmi. Betul, Anita, jadi memang kemungkinan besar memang
berada di salah satu titik api berada di salah satu toko. Tapi penyebab pasti asal api, baik itu korslet ataupun apapun yang menjadi penyebab itu belum bisa kita pastikan karena memang saat ini belum ada keterangan resmi baik dari Dinas Bulkarmat ataupun kepolisian. Karena saat ini seperti yang bisa sampaikan, petugas masih fokus untuk melakukan pemadaman dan melokalisir lokasi. Tapi, baik Helmi, dari informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, apakah ada korban jiwa atau korban luka dalam insiden pasar terbakar ini, Helmi? Baik Anita, jadi memang untuk korban untuk saat ini belum ada informasi sama sekali. Mudah-mudahan kita berdoa bersama tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seperti itu Anita. Baik, berarti pada saat api dinyatakan terjadi kebakaran gitu Helmi pada pukul 18.02. Kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan, itu bisa dipastikan bahwa di dalam ini kondisinya pasar sudah dalam keadaan tutup ya Helmi ya, sudah tidak beroperasi. Iya betul Anita, karena seperti diketahui pasar Taman Puring itu tidak beroperasi sampai malam, dia hanya beroperasi sampai pukul 5 sore hari gitu. Jadi memang ketika kebakaran terjadi mungkin hanya ada sebagian kecil pedagang yang berada di lokasi karena mungkin hendak menutup toko atau merapikan jualannya selepas waktu habis berjualan, begitu Anita. Baik, jika memang pasar ini buka sampai sore hari, kita doakan bersama semoga memang tidak ada korban jiwa begitu ya Helmi ya di dalam insiden kebakaran pasar Taman Puring ini sendiri. Baik Helmi, untuk informasi saat ini yang Anda dapatkan, apakah bisa terlihat kepadatan yang terjadi Helmi di sana berdampak ke proses operasional dari Transjakarta? Apakah ini lokasinya berdekatan dengan halte Transjakarta Helmi? Ya, kalau halte Transjakarta memang sedikit cukup jauh dari titik lokasi, jadi tidak terpantau begitu dari titik saya berdiri. Yang pasti jalur dari arah Rumah Sakit Pertamina mengarah ke Pasar Majestic dan Taman Puring ataupun sebaliknya itu untuk sementara para pengendara bisa mencari alternatif lain karena memang sengaja ditutup untuk proses pemadaman. Baik, lalu apakah sudah ada tim dari kepolisian yang sudah melakukan pengalihan arus lalu lintas dampak dari terjadinya insiden ini? Ya, kalau tadi ketika saya berusaha untuk menuju lokasi memang tidak hanya polisi yang mengatur lalu lintas, ada beberapa warga, kemudian dinas perhubungan begitu yang berupaya membantu untuk mensteril lokasi gitu, steril jalur agar kendaraan pemadam kebakaran itu bisa mencapai titik lokasi. Anita. Baik, Helmi, terima kasih atas informasi Anda. Kita doakan bersama semoga memang kebakaran ini bisa segera padam gitu ya dari upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim damkar di lokasi, Helmi. Selamat bertugas kembali, Helmi. Terima kasih ya, kita. Selamat malam. Baik pemirsa, bisa kita lihat bersama bahwa dampak dari insiden kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini bukan hanya pada titik lokasi api, namun juga berdampak pada arus lalu lintas yang berada di sekitar lokasi. Kita lihat bersama bahwa terjadi kepadatan arus lalu lintas pemirsa, di mana ini jam-jam pulang kerja begitu ya. Bukan hanya arus lalu lintas yang padat, namun juga kita bisa saksikan tadi sejenak informasi yang disampaikan oleh rekan Helmi bahwa ini berdampak juga pada pengalihan arus lalu lintas dan juga moda transportasi di sekitar lokasi, di mana titik Pasar Taman Puring ini sendiri berdekatan juga dengan halte Transjakarta yang menghubungkan ke beberapa wilayah dan tentu akan berdampak kepada arus lalu lintas yang berada di sekitaran area Pasar Taman Puring itu sendiri. Tapi dari sono, dari barat, ya. Kalau ke sini ke atas.
Kebakaran ini juga turut berdampak pemirsa terhadap operasional Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW Ciledug. Sejumlah warganet ini juga melaporkan pemirsa bahwa layanan sempat terhambat karena arah asap dan api ini mengarah ke jalur Transjakarta. Dan pemirsa, untuk memantau seperti apa perkembangan dari insiden ataupun kondisi terkini di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, breaking news akan dilanjutkan oleh rekan Davi Pratama. Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita masih pantau bagaimana situasi terkini di Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana hingga saat ini api masih berkobar dengan hebat. Diduga kebakaran terjadi pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api di sana. Informasi yang kami himpun, hingga saat ini sudah ada 6 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi untuk membantu mempercepat pemadaman api di sana. Kemudian jumlah itu bertambah dan saat ini sudah ada 30 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Karena hingga saat ini kobaran api masih sangat besar seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, pemirsa. Proses pemadaman sendiri sudah dimulai sejak pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api di sana. Dan kami mencoba menghubungi rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di lokasi. Selamat malam, Indra. Indra, selamat malam. Ya pemirsa, kami masih mencoba menghubungi rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di lokasi. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar atau visual real time terkini di lokasi kebakaran. Dan kami coba sapa kembali. Indra, selamat malam. Bagaimana situasi saat ini di sana? Baik, Indra, bisa dengar suara saya, Indra?
Baik, Indra, berapa unit mobil pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan dan bagaimana situasi proses pemadaman malam ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami gambarkan situasi terkini di proses pemadaman masih terus berlangsung, Davi. Mengingat memang kebakaran ini terjadi pada pukul 6 ataupun 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kami pantau, Davi dan juga pemirsa, memang ini sudah puluhan dan kami juga masih belum data resminya terkait jumlah dari pemadam kebakaran yang turun langsung di area di Pasar Puring, Jakarta Selatan ini, mana memang situasi terkini ini masih sangat crowded sekali, Davi dan juga pemirsa. Tadi juga kami juga melihat beberapa pemadam masih melakukan kegiatan pemadaman, namun ini ada letupan-letupan yang ini sangat membahayakan dan kami hanya bisa melaporkan dari sisi sini dikarenakan memang situasi masih sangat membahayakan, Davi dan juga pemirsa. Dan namun memang pantauan kami pada terjadi kebakaran ini, situasi terkini sangat ramai sekali oleh para warga sekitar yang masih melihat proses pemadaman yang dilakukan oleh Damkar Jakarta Selatan. Adapun juga tadi kami juga dapat sementara data kami terima ini puluhan ataupun kurang lebih 30 pemadam ini sudah diterjunkan di area Pasar Puring, Jakarta Selatan ini. Dan namun kalau perlu kami informasikan juga, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang tadi pihak Damkar ini mengeluhkan kesulitan dalam menuju area Pasar Puring Jakarta Selatan ini dikarenakan memang ini jam pulang kantor begitu, yang mana ini sangat padat sekali jalan raya dari Bayoran Lama menuju Blok M maupun juga Keitapa menuju Barito juga sangat padat sekali sehingga menyulitkan bantuan tim damkar lainnya dalam menuju lokasi kebakaran yang saat ini masih terjadi begitu. Dan perlu kami informasikan juga bahwa memang di bagian bangunan ini tadinya ini hanya rendah dan langsung menyebar ke area belakang, dan tadi juga warga juga menyatakan bahwa tadi ini hanya kecil, namun ini langsung terjadi besar begitu, Davi. Namun kalau kita terkait penyebab ini masih belum bisa kita sampaikan dikarenakan belum ada keterangan resmi dari pihak terkait awal mula terjadinya kebakaran terjadi di Pasar Puring, Jakarta Selatan ini. Anda bisa saksikan, Davi dan juga pemirsa, ratusan warga masyarakat juga masih berada di area, Davi. Baik, Indra, boleh Anda perlihatkan kepada kami di sini bagaimana proses pemadaman dan seberapa jauh jarak Anda berada saat ini dengan titik api, kemudian bagaimana situasi warga yang mungkin berada saat ini di sana. Boleh Anda perlihatkan kepada kami dan pemirsa di rumah. Baik, Davi, dapat kami gambarkan, Davi, kalau kami posisi kurang lebih 30 meter jaraknya, Davi. Dikarenakan Anda bisa saksikan di depan itu sudah berada tim damkar yang sudah berjibaku untuk melakukan proses pemadaman lebih cepat begitu. Dan kalau kita bahas terkait masyarakat, ini ramai sekali masyarakat masih melihat secara langsung di area pemadaman yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak damkar. Dan kalau kami bisa gambarkan situasi terkini, kalau dari segi bangunan ini sudah hampir rata begitu ya. Ini sudah kurang lebih 70% ini sudah terbakar, Davi, dan memang apinya ini sangat besar sekali. Dan kami akan ajak Anda dengan juru kamera Dimas, ini akan menggambarkan situasi terkini. Ini pihak tim damkar masih berjibaku untuk menyambung selang yang pastinya, dikarenakan memang ini termasuk tempat yang cukup padat oleh masyarakat, kerumunan, sehingga menyulitkan bagi pihak damkar untuk melakukan proses pemadaman lebih cepat begitu. Dan kurang lebih lamanya tim damkar ini sudah melakukan pemadaman ini kurang lebih 1 jam lamanya, Davi. Namun hingga sampai saat ini terlihat api masih berkobar begitu di area di Pasar Puring, Jakarta Selatan ini. Kalau kami melihat ini masih terus berdatangan dari mobil pemadam kebakaran, ini masih terus ditambahkan dikarenakan memang api masih terus membesar dan ini sangat membutuhkan tambahan tenaga ataupun juga personil begitu. Namun kalau kita bahas terkait jumlah personil yang diturunkan, ini kurang lebih sekitar 50 lebih yang saya pantau saat ini terlihat oleh saya begitu, Davi dan juga pemirsa. Dan tidak untuk kemungkinan nanti juga akan ditambahkan, mengingat memang api masih terpantau sangat masih tinggi ataupun masih menyala begitu, Davi. Sekian, Davi. Baik, Indra, boleh Anda gambarkan sebenarnya
yang terbakar paling hebat pada malam hari ini di titik mana saja? Karena kita tahu ada banyak lapak di Pasar Taman Puring, kemudian lapak-lapak itu tersebar di sisi jalan, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bisa Anda gambarkan? Baik, Davi, informasi yang kami terima memang sisi kebakaran ini berada di depan ini, Davi. Yang Anda bisa saksikan di depan layar televisi Anda. Di sini awal mula terjadi kebakaran dan merambat karena angin menuju ke belakang ini menghanguskan bagian belakang dari Pasar Puring. Dan Anda bisa saksikan di depan televisi Anda bahwa ini masih membakar rata-rata memang semi permanen ya, begitu ya. Lapak-lapak para pedagang yang biasa sehari-harinya berjualan di area Pasar Puring Jakarta Selatan ini. Saat ini memang situasinya pihak damkar masih menyambung selang, Davi, untuk proses pemadaman ini bisa lebih dipercepat. Namun Anda bisa saksikan, Davi, ratusan masyarakat ini masih terus melihat secara langsung proses pemadaman yang berada di area Pasar Puring ini. Kalau kita bahas bagian depan, Davi, ini sudah terpantau habis. Anda bisa saksikan, Davi, ini sudah hampir habis. Ini tinggal hanya sisa puing-puing saja dan memang rata-rata semi permanen. Dan kami lihat juga memang para pedagang ini tadi juga sempat berhamburan dan tadi juga sempat ada letupan-letupan saat proses pemadaman berlangsung yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Demikian, Davi. Baik, Indra, barangkali ada informasi yang bisa Anda tanyakan atau dapatkan secara langsung dari sana, bagaimana kemudian kebakaran itu berawal dan apa saja yang memang bisa diselamatkan oleh para pedagang di sana. Apakah Anda bisa mendapatkan informasi itu, Indra? Baik, Davi dan juga pemirsa, terkait awal mula terjadi kebakaran kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut secara valid begitu, mengingat memang proses masih terus berlangsung dilakukan oleh pihak pemadam. Namun kita bisa saksikan, Davi, ini ada sebagian barang-barang elektronik ya yang masih bisa diselamatkan oleh para pedagang yang berada di area Pasar Puring ini. Anda bisa saksikan ada elektronik ini masih bisa diselamatkan, sebagian masih bisa diselamatkan dan masih juga banyak yang sudah terpaksa ditinggalkan dikarenakan memang api di sini masih terus meninggi dan semakin membara begitu, sehingga hanya sebagian masyarakat pedagang yang bisa menyelamatkan sebagian barang dagangannya, seperti ini ada televisi ada maupun juga ada seperti elektronik begitu, Davi, ya, seperti ada VCD maupun juga ada tip dan lain sebagainya. Ini masih berada di sisi kanan kami dari sisi pasar dari Puring ini yang bisa diselamatkan saat ini. Dan nanti kami akan informasi lebih lanjut, Davi, terkait awal mula terjadinya kebakaran. Dan memang hingga sampai saat ini masih sangat crowded sekali, Davi, di sini. Jadi kami juga masih belum bisa meminta keterangan terkait para petugas yang masih melakukan pemadaman pada malam hari ini. Demikian, Davi. Baik, kami melihat di belakang Anda juga banyak warga begitu, banyak masyarakat yang memang di sana hadir. Apakah mereka adalah pedagang di sana atau mereka terimbas secara langsung? Barangkali bisa ditanyakan, Indra. Taruh. Sini. Ya, pemirsa, kami masih mencoba untuk menggali informasi terkini di sana. Kami masih berjaga jarak bersama dengan rekan kami Indra Setiabudi, karena seperti yang dilaporkan oleh Indra tadi, situasi saat ini masih genting. Pemadam kebakaran juga masih terus memadamkan api di sana. Kemudian juga para pedagang masih mencoba untuk menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Tadi seperti yang dilaporkan oleh rekan kami Indra Setiabudi, ada beberapa pedagang yang berhasil menyelamatkan barang dagangannya, diantaranya adalah barang-barang elektronik. Dan rekan kami Indra Setiabudi bersama dengan kameramen Dimas Winardi masih berupaya untuk mendapatkan informasi terkini dari sumber-sumber yang ada di sana, baik itu petugas yang berwenang dan juga masyarakat. Barangkali pedagang yang bisa
dimintai keterangan secara langsung oleh rekan kami Indra Setiabudi di sana. Namun memang saat ini situasi di sana masih sangat genting karena api masih berkobar dengan hebat dan saat ini petugas dan warga masih fokus dalam upaya pemadaman. Ini aku lagi cari langsung dulu, Mbak, nyari pedagang yang... Pemirsa, situasi yang Anda saksikan di layar televisi, di sebelah kiri adalah visual terkini dari rekan kami Indra Setiabudi, dan di sebelah kanan juga adalah visual terkini dari titik yang berbeda. Indra, sudah dikeluarin baru di sini, penitipan ini di sini, sepatu. baik Indra, bagaimana situasinya saat ini Indra? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Ini yang gini Pak. Ini pedagang ya? Iya, yang nungguin barang. Baik Indra. Indra, bagaimana informasi yang Anda dapatkan di sana, Indra? Ya, pemirsa, kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan kami Indra Setiabudi di lokasi untuk mendapatkan informasi terkini dari sumber-sumber yang ada di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses pemadaman hingga saat ini masih berlangsung, di mana rekan kami tadi mengatakan kurang lebih ada lebih dari 50 personil yang dikerahkan dengan 30 unit lebih mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Dan kebakaran ini memang terjadi diduga pada pukul 6 petang atau pukul 18.00. Dan saat ini proses pemadaman masih berlangsung sambil kami masih terus mencoba menghubungi rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, bagaimana informasi terkini yang Anda dapatkan di sana, Indra? Bang, yang TV dia, Bang. Di depan ya, Bang. Ya, gue ini yang masukin TV-nya. Bang, ya, Bang. Oh iya, ini. Nggak ada, Chef. Lagi nyari narkin. Ya baik, kami masih berupaya menghubungi rekan kami di sana, Indra Setiabudi yang saat ini berada di lokasi. Mana saat ini rekan kami masih berupaya untuk mencari informasi terkini terkait kronologis kebakaran, kemudian juga terkait bagaimana kebakaran ini bisa terjadi. Selain Indra Setiabudi, kami juga mencoba menghubungi rekan kami Helmi Sajangbati yang juga saat ini berada di sana. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami di lokasi, pemirsa. Kebakaran ini terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana terjadi pada jam-jam sibuk. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kebakaran ini berdampak tidak hanya pada para pedagang, namun juga berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran.
Kami coba menyapa kembali rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, ada informasi terbaru apa yang Anda dapatkan saat ini, Indra? Indra, bisa dengar suara saya, Indra? Kami masih mencoba untuk menghubungi rekan kami di sana, pemirsa. Ada 2 orang rekan kami di lokasi. Kami berupaya untuk menghubungi mereka, Indra Setiabudi dan Helmi Sajangbati. Indra, baik. Helmi, Anda bisa dengar suara saya, Helmi? Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkini dari lokasi kebakaran di Pasar Taman Puring. Usai jeda breaking news akan kembali.